Latihan eksplosif atau ledakan, pakai gerakan yang ningkatin kekuatan, daya, dan kecepatan buat ningkatin performa atletik. Kamu bisa pakai latihan ini buat ngedapetin keunggulan dalam cabang olahraga pilihan kamu, atau sekedar ngasih manfaat ekstra buat performa kamu secara keseluruhan. Video ini bakal ngejelasin segala hal yang perlu kamu ketahui tentang ngerancang dan ngelakuin latihan ledakan sebagai bagian dari workout kamu. Latihan ledakan ngegabungin latihan kecepatan, kekuatan, dan daya ke dalam gerakan fungsional yang mungkinin kamu ngehasilin kekuatan dengan cepat atau berhentiin gerakan dengan cepat. Kekuatan ledakan dibutuhin buat ningkatin waktu reaksi. Seringkali orang mikir kalau latihan ledakan cuma dilakuin sama atlet yang sangat terlatih atau mereka yang pengen ningkatin performa olahraga. Tapi, latihan ledakan juga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau kamu ngelihat anak kecil mau jatuh dari puncak perosotan dan perlu bergerak cepat buat nangkap tuh anak, kamu bakal pakai kekuatan ledakan buat nangkap dengan cepat. Singkatnya sih iya, ningkatin kekuatan ledakan ngebutuhin kombinasi latihan kekuatan, latihan kecepatan, dan latihan daya atau power. Ketika kamu mahir dalam ketiga aspek ini, kamu bisa maksimalin kekuatan ledakan kamu, dan kamu otomatis bakal jadi lebih kuat. Tapi latihan khusus buat besarin otot atau dikenal sebagai latihan hypertrophy ngebutuhin pendekatan yang berbeda dibandingin latihan buat kekuatan. Kalau yang kamu pengen itu ukuran otot, latihan ledakan mungkin gak ngasih efek maksimal yang kamu harapin. Latihan kekuatan biasanya dilakuin dengan menggunakan beban maksimum tapi dengan kecepatan yang lambat. Latihan kecepatan dilakuin dengan latihan kecepatan tinggi kayak sprint atau latihan kelincahan dengan atau tanpa beban. Latihan daya dilakuin dengan gerakan yang menghasilkan kekuatan yang besar dengan kecepatan sedang, kayak plyometric misalnya. Dalam sebuah meta-analisis tahun 2017 pada atlet remaja, disimpulin kalau latihan daya plyometric lebih efektif dalam meningkatin tinggi lompatan, sedangkan latihan kekuatan lebih bermanfaat dalam hal kecepatan lari. Oleh karena itu disaranin buat nyertain latihan daya dan kecepatan buat ledakan yang maksimal. Penelitian nunjukin kalau pendekatan berperiodisasi dalam latihan kamu yang nargetin latihan kekuatan sebelum latihan daya akan ngasih hasil terbaik dalam hal kekuatan ledakan. Periodisasi ini bisa dilakuin dalam fase jangka panjang atau dalam sesi latihan terpisah sepanjang minggu. Buat ningkatin kecepatan, pertahanin repetisi yang rendah dengan kecepatan serta intensitas setinggi mungkin. Asal kamu bisa pulih di istirahat antara setiap set. Penelitian nemuin kalau berlari dengan alat bantu sled atau kayu seret adalah cara yang efektif buat ningkatin kecepatan lari, terutama pada tahap percepatan dan kecepatan maksimum gerakan. Studi yang sama juga nemuin kalau volume secara keseluruhan lebih penting daripada beban saat latihan kecepatan ini. Studi lain pada tahun 2016 pada pemain sepak bola nunjukin manfaat berlari dengan alat bantu sled dalam meningkatin kecepatan secara keseluruhan dibandingin dengan latihan plyometric. Tapi bagi atlet, faktor yang paling penting dalam melatih kekuatan ledakan adalah spesifikasinya. Kamu perlu nentuin manfaat performa apa yang kamu cari. Misalnya, pada tahun 2018 sekelompok peserta bergabung dalam sebuah penelitian yang minta mereka pakai sepeda statis buat ngelihat apakah mereka bisa ningkatin performa lari 30 meter mereka. Setelah 4 minggu ngelakuin interval intensitas tinggi selama 30 detik di sepeda statis, peserta ningkatin kebugaran kardiovaskular dan VO2 max mereka. Tapi performa lari 30 meter mereka nggak meningkat. Hal ini disebabkan karena mereka gak ngelatih otot yang dipakai saat berlari dengan cepat. Sebaliknya mereka pakai otot yang terlibat dalam bersepeda. Kalau kamu terlibat dalam olahraga yang ngelibatin banyak lari cepat, mending latihan pakai lari cepat singkat. Kalau kamu latihan buat kegiatan yang ngelibatin gerakan meledak, kamu harus latihan dengan gerakan meledak. Kalau kamu pengen kombinasi semua peningkatan tadi, kamu bisa ngegabungin latihan kekuatan, daya, dan kecepatan, atau fokus pada satu jenis latihan pada satu waktu, dan kemudian ganti ke jenis latihan lainnya. Aku punya 3 latihan ledakan terbaik buat ningkatin kecepatan. Pertama, sprint. Berlari cepat di lintasan antara 10 hingga 40 meter sangat bagus buat ngembangin kecepatan secara keseluruhan. Kedua, sled push atau sled pull. Muat sled dengan beban ringan hingga sedang dan dorongnya sejauh 20-40 meter secara cepat. Kemudian putar dan tarik sled kembali, lakukan total sekitar 160 meter per sesi sesuai dengan meta-analisis tahun 2018 dari beberapa penelitian tentang performa sled. Yang ketiga, shuttle run. Atur 2 kon dengan jarak 9 meter
dan berlari dari satu kon ke kon lainnya, kemudian putar dan berlari kembali. Kamu bisa bikin ini lebih sulit dengan pakai 4 kon dan nambahin gerakan lateral dan mundur. Berlari maju sejauh 9 meter ke kon pertama, kemudian berlari ke kanan sejauh 9 meter ke kon kedua, lalu 9 meter mundur ke kon ketiga, dan kemudian 9 meter ke kiri, kembali ke titik awal. Buat latihan lari eksplosif, pertama lakukan 5 kali lari cepat sejauh 15 meter. Istirahat 2-3 menit antar set atau lebih lama kalau dibutuhin. Kedua, lakukan 5 kali lari cepat sejauh 25 meter. Istirahat 2-3 menit atau lebih lama kalau dibutuhin. Ketiga, lakukan 5 kali lari cepat sejauh 40 meter. Istirahat 2-3 menit atau lebih lama kalau dibutuhin. Buat latihan sled eksplosif, lakukan 5 putaran dari latihan ini. Pertama, gunakan beban ringan hingga sedang. Dorong sled sejauh 20 meter secepat mungkin. Kemudian istirahat sesuai kebutuhan. Lalu, kedua, tarik sled sejauh 20 meter secepat mungkin. Aku punya 5 latihan ledakan terbaik buat ningkatin daya. Pertama, box jump. Mulai dari posisi setengah jongkok, lompat ke atas kotak. Turunin satu persatu kaki dan ulangi. Coba 3-4 set dengan 5 repetisi. Istirahat 2-3 menit antar set buat balikin performa daya. Yang kedua, plyometric push up. Mulai dari posisi atas push up, turunin tubuh kamu ke posisi bawah push up dengan terkontrol, lalu lompat dengan sekuat tenaga secepat mungkin dari posisi bawah sehingga tangan kamu gak nyentuh lantai. Kamu bisa tepuk tangan kalau mau, tapi nggak wajib juga. Mendaratlah kembali dengan lembut dan ulangi. Coba 3-4 set dengan 5-10 repetisi. Yang ketiga, kettlebell swing. Letakkan kaki kamu sekitar 2 kali jarak pinggul. Letakkan kettlebell di depan tengah kaki, aktifin core kamu dan pegang bel dengan tangan lurus. Pastiin bahu kamu stabil. Lemparin kettlebell ke belakang kaki, flexing pinggul sedikit ke belakang dan ayunin kettlebell ke belakang kaki. Kencengin pantat kamu, dorong pinggul ke posisi pelvis netral dan ayunin beban ke dada atau sejajar dengan mata dengan tangan lurus. Pastiin gerakan berasal dari ekstensi pinggul dan bukan dengan mengangkat tangan. Ulangi 3-4 set dengan 6-12 repetisi. Keempat, dumbbell push press. Berdiri dengan kaki selebar bahu, pegang 2 dumbbell di pundak kamu, turun sedikit dengan posisi setengah jongkok, lalu dorong pinggul pakai momentum itu buat ngebantu dorong dumbbell ke atas kepala hingga lengan kamu lurus. Turunin dumbbell dan ulangi. Lakukan 3-4 set dengan 3-6 repetisi. Yang kelima, squat. Lakukan dengan fase eksentrik pas turun yang terkontrol dan konsentrik naik yang kuat. Lakukan 3-4 set dengan 3-8 repetisi. Kamu juga bisa nambahin lompatan buat tantangan tambahan. Ini latihan eksplosif buat power yang kamu bisa ikuti. Dalam hal kecepatan, latihan yang sesuai dengan olahraga yang kamu jalani adalah yang terbaik. Misalnya, kalau kamu pengen jadi pelari jarak jauh tercepat, beberapa latihan kecepatan singkat akan membantu. Tapi kamu harus habisin sebagian besar waktu buat berlari jarak jauh. Kalau kamu pengen yang simple aja, cukup latihan kekuatan. Progressive overload dalam latihan beban bakal ngasih hasil terbaik dalam hal kecepatan dan kekuatan. Latihan ledakan ngegabungin latihan kecepatan, daya, dan kekuatan buat ngasih hasil optimal dalam berbagai olahraga. Tapi gak cuma atlet, semua orang juga bisa ngedapetin manfaat dari latihan ledakan karena bisa ngebantu kamu beradaptasi dan merespons serangsangan cepat dalam kehidupan sehari-hari. Latihanlah dengan spesifikasi yang sesuai sama performa yang dibutuhin olahraga kamu dan sertain ketiga jenis latihan, yaitu kecepatan, daya, dan kekuatan dalam program latihan kamu buat hasil maksimal. Makasih udah nonton, kasih aku like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace.